Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Sahabat peduli yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran memiliki 3 pokok bahasan. Sepertiganya adalah akidah, sepertiganya adalah syariah, dan sepertiga yang ketiga adalah kisah. Kisah-kisah yang Allah tulis dalam Al-Quran bukan hanya kisah tentang kepahlawanan, bukan hanya kisah tentang kedermawanan, tapi juga kisah tentang kesedihan dan ujian hidup yang menimpa orang-orang terdahulu. Tapi kisah-kisah inspiratif itu bukan hanya ada di dalam Al-Quran, tapi ada juga di dalam kisah-kisah para sahabat Nabi. Salah satu di antaranya adalah khalifah pertama, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat yang menjadi perwakilan atau yang menjadi khalifah pertama pasca wafatnya baginda Rasulullah. Dikenal sebagai orang yang kaya raya, dikenal sebagai orang yang sangat dihargai, dan dikenal sebagai sahabat yang sangat dermawan. Bahkan kedermawanannya melampaui harta yang ia miliki, sampai Abu Bakar ini disebut dengan gelar Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, karena dia sangat membenarkan setiap apa yang diterima oleh Rasulullah berupa wahyu atau ucapan Rasulullah berupa hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang bisa kita ambil dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah kedermawanannya yang tiada batas. Kedermawanannya yang sangat memukau. Seluruh harta kekayaannya habis digunakan untuk berdakwah, untuk menjadikan Islam ini ya'lu wa la yu'la alaih, tinggi, berderajat, dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, tapi juga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat setelahnya. Abdurrahman bin Auf yang dikenal sangat dermawan, ini adalah seorang sahabat yang takut kaya. Sampai suatu saat Abdurrahman bin Auf ini mendengar sebuah hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah bahwa orang-orang yang kaya akan lama hisabnya dan akan berat pertanggungjawabannya, sehingga muncul ide untuk mengeluarkan semua kekayaan yang ia miliki dan hartanya dikumpulkan. Lalu dia mendengar kabar ada kondisi panen kurma yang merugikan, sehingga tidak sempat dijual dan sampai membusuk. Lalu dengan harta kekayaannya, Abdurrahman bin Auf ini membeli semua kurma busuk itu, membeli kurma dari para sahabat yang kerugian itu dengan hartanya. Ditumpuk semua kurma busuk itu. Tidak ada satupun orang yang mau membeli kurma busuk itu. Dan Abdurrahman bin Auf cuma satu, yaitu menolong sahabat yang kerugian karena kurmanya busuk, dan dia ingin mengeluarkan uangnya atau hartanya supaya tidak menjadi pemberat hisab, menjadi pemberat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi keinginannya untuk tidak memiliki harta dan miskin dalam keadaan dia tidak memiliki apa-apa, ternyata tidak dikabul oleh Allah. Justru Abdurrahman bin Auf setelah memborong semua kurma sahabat Rasulullah yang akan mengalami kerugian, justru mendengar ada seorang yang terkabar di sebuah tempat ada wabah yang sangat banyak sekali menimpa banyak orang, dan satu-satunya obat, kata tabib itu adalah satu-satunya obat yang akan bisa mengobati mereka adalah dengan kurma busuk. Lalu orang-orang ini mencari siapa pemilik kurma busuk yang stoknya banyak. Ternyata sampailah bahwa yang memiliki kurma busuk dengan stok yang sangat banyak itu adalah sahabat Abdurrahman bin Auf ini. Artinya pada saat kejadian itu semuanya tidak kebetulan. Semuanya sudah diatur dan diskenariokan oleh Allah untuk membalas 70 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Setelah itu kurma busuk ini dibeli oleh raja, oleh penguasa saat itu, dan dibeli dengan harga yang sangat mahal. Yang tadinya ingin miskin karena takut hisabnya berat, justru malah dilipat gandakan kekayaan sahabat ini. Hadirin jamaah rahimakumullah.
Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah tidak pernah kedermawanan membuat manusia jatuh miskin. Tidak pernah kedermawanan membuat manusia jauh dari kekayaan. Tidak pernah kedermawanan membuat manusia kehilangan harta. Justru kedermawanan menjadi jalan terberkahkannya setiap harta yang dimiliki. Oleh karenanya, mudah-mudahan kita bisa mengambil ibroh dari kedermawanan orang-orang terdahulu, bagaimana menyikapi harta yang ia miliki dan bagaimana dia menggunakan harta yang ia dapatkan. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.